Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan kita terus diperbaiki, kita terus berjaga-jaga, kita terus mau hidup dituntun, diatur oleh ketetapan firman Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka keberhasilan dan keberuntungan ada dalam kehidupan orang yang melakukan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kembali saya ajak setiap kita umat Tuhan yang sudah terberkati. Tentunya melalui program Bible and Coffee ini saya rindu berkat yang kita terima, saudara tidak berhenti di kita. Bagikan kembali sehingga berkat yang membawa damai sejahtera, sukacita tatkala kita renungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini juga dapat dinikmati oleh teman-teman kita, kerabat, keluarga kita dengan cara bagikan kembali ya, sehingga ada banyak orang turut diberkati, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan malamnya kita bersyukur program Bible and Bed sudah menemani kita, sehingga malamnya pun sebelum beristirahat nanti malam kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui program Bible and Bed ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan kembali menikmati firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari ini, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan. Kami boleh ada di dalamnya semua karena pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami rindu untuk dibekali oleh firman Tuhan yang menuntun kami, yang mengarahkan kami dalam seluruh ketetapan dan janji Tuhan. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Raja Bani Amon yaitu Nahas meninggal, maka Hanun anaknya itu menggantikan ayahnya untuk menjadi Raja Bani Amon. Ketika Raja Bani Amon Nahas ini meninggal, maka Daud menyuruh anak buahnya gitu ya kan, pegawai-pegawainya untuk datang menunjukkan persahabatan karena memang mereka bersahabat. Kita lihat dulu dalam 2 Samuel 10 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun yang anaknya Nahas ini yang menggantikannya sebagai raja yang baru. Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi ketika pegawai-pegawai Daud ini diutus untuk menyampaikan pesan duka cita karena ayahnya sudah meninggal dan memiliki kerinduan lah untuk berdamai gitu kan dengan si Hanun ini, raja berikutnya yaitu anaknya sendiri, anaknya Raja Nahas ini, untuk memperdamaikan diri supaya karena mereka menjalin persahabatan gitu. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca selanjutnya, karena ada nasihat gitu. Jadi gak selamanya nasihat yang selalu dikatakan nasihat itu mengarahkan kepada jalan-jalan yang benar. Belum tentu juga, tergantung siapa yang menasehati gitu kan. Kalau yang menasehati penjahat, yang menasehati adalah orang-orang yang hatinya iri, orang yang menasehati adalah orang-orang yang panas hati, ya repot juga nasihatnya gitu. Ternyata si Nahasnya ya, si Hanunnya ini, saudara, raja baru yang menggantikan ayahnya Nahas ini, itu dapatkan nasihat gitu loh. Mendapatkan nasihat dari pemuka-pemuka Bani Amon lah gitu. Orang-orang tuanya Bani Amon dikasih tahu lah kepada si Hanun ini bahwa gak mungkin tuh orang-orang Daud itu akan mengajaki damai untuk memberikan duka cita, gak mungkin. Jadi dikompor-komporin gitu loh saudara. Dikompor-komporin untuk udah gak usah, kita sikat aja. Saudara tahu dampaknya apa? Akhirnya si Hanun ini memakan atau dia mengambil sikap kepada
pegawai-pegawainya Daud dan menjahatinya, mempermalukannya. Dia cukurlah jenggotnya setengah si pegawai-pegawainya Daud karena udah datang gitu kan. Datang untuk mengirimkan berita duka cita, berita perdamaian, begitu untuk melanjutkan perdamaian, melanjutkan persahabatan dengan Hanun. Tapi justru karena dikomporin oleh pemuka-pemuka Bani Amon ini, saudara, akhirnya kemakan lah, kena kompor gitu. Akhirnya dipermalukan. Dampaknya akhirnya malah jadi perang. Daud menghabiskan Bani Amon. Jadi ribut gara-gara apa, saudara? Sederhana. Gara-gara dikomporin, saudara. Gara-gara nasihat yang salah. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita, umat Tuhan, ayo. Jangan gampang dikomporin gitu loh. Jangan gampang menerima nasihat yang akhirnya ujung-ujungnya kita lihat, wah ini kelihatannya sih orangnya kayaknya bijak gitu ya, tapi nasihatnya menghancurkan. Kelihatannya orangnya baik, tapi nasihatnya mengadu domba. Patahkan itu dalam nama Yesus, jangan kau ikuti gitu loh. Karena jangan sampai kita menerima nasihat dari orang-orang yang iri hati. Kita menerima nasihat dari orang-orang yang hidupnya kecewa, kepahitan. Karena nasihatnya yang keluar adalah nasihat yang mengadu domba, nasihat yang menghancurkan hidup kita. Makanya kita harus minta nasihat dari firman Tuhan yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kita mesti buat apa ketika diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, keadaan seperti itu. Kita mesti tahu dari firman, dari sumbernya, saudaraku. Sehingga akhirnya hari ini melalui peristiwa ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar. Kalau ada orang-orang yang dengan mudahnya, karena ini zaman sekarang ini adalah orang-orang gampang sekali ngompor-ngomporin. Kita yang gak kuat iman, kita yang gak punya pendirian benar dalam kebenaran firman, itu gampang sekali terpengaruh akhirnya. Kenapa? Ya udahlah, ikutin aja lah. Toh teman-teman ini juga teman-teman yang ada selalu bersama-sama dengan saya. Ujung-ujungnya seperti itu. Akhirnya kita bilang ya udahlah, karena teman-teman kasih masukan untuk saya bercerai sama istri saya, untuk saya bercerai sama suami saya. Ya udahlah, kali aja nanti kalau udah bercerai teman-teman ini selalu ada buat saya. Belum tentu, bos. Orang-orang yang kasih nasihat-nasihat yang buruk, orang-orang yang kasih masukan-masukan yang negatif, kau pikir itu temanmu? Kau pikir itu sahabatmu? Itu adalah orang-orang yang sedang menyamar untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Sahabat yang baik, teman yang baik akan selalu kasih masukan yang membangun, kasih masukan yang menguatkan. Bukan yang menghancurkan, bukan yang meluluhlantahkan hidup kita. Saudara lihat, akhirnya ujung-ujungnya apa? Bani Amon hancur. Oleh karena apa? Yang tadinya mau diajakin bersahabat sama Raja Daud, tapi karena masukan, karena nasihat, karena gampang dikomporin, gak memikir panjang, akhirnya hancur. Hati-hati, jangan gampang dikompor-komporin ya. Jangan gampang diadu domba. Jangan gampang memakan nasihat yang sesat. Pikirkan baik-baik, sekalipun itu kita pikir nasihat, masukan. Tapi kalau ujung-ujungnya itu nasihat, masukan menghancurkan hidup kita, jangan engkau lakukan. Jangan engkau lakukan. Jangan engkau lakukan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, setiap nasihat bisa saja lahir dari orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang luka. Jangan sampai engkau ikuti. Ya, dalam nama Yesus patahkan itu. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Coffee, perhatikan betul apa masukan dalam dirimu. Kalau masukan itu membuat engkau membangun imanmu, lakukan. Kalau masukan itu membuat engkau hidup berdampingan, hidup berkawan, bersahabat, bukan bermusuhan, lakukan. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi patokannya, tolak ukurnya adalah firman, saudara. Siapapun yang menasehati, compare dengan firman. Siapapun dia. Kalau itu sesuai firman, lakukan. Kalau itu tidak sesuai firman, sekalipun dia adalah sahabatmu, dia kasih masukan, dia kasih nasihat, tapi tidak sesuai firman, jangan lakukan. Karena hidupmu harus bergantung dengan firman. Hidupmu harus menerima dan melakukan apa yang sesuai dengan ketetapan firman. Karena itu jangan jadi orang yang mudah dikompor-komporin. Ayo gampang dikompor-komporin, gampang diajak untuk melakukan ini, gampang dipanas-panasin. Jangan. Kita hidup harus berjaga-jaga, harus waspada. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu dengan sia-sia.
Kami bersyukur firman sudah kami dengar. Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang waspada, yang tidak serta-merta menerima nasihat langsung melakukan, tapi kami compare, kami bandingkan lebih dulu dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan turun atas setiap kami, sehingga ada hikmat, ada tuntunan, ada budi pekerti, ada arahan dari ketetapan firman Tuhan yang membuat kami selalu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa buat umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hari-hari ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan mampukan mereka untuk tetap terus kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Allah pulihkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang suka ngompor-ngomporin, saudara. Kalau ngompor-ngomporin untuk menginjil, ngompor-ngomporin untuk melakukan firman, untuk ngompor-ngomporin melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, lakukan. Tapi jangan sampai engkau dikomporin untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jangan. Karena itu berjaga-jagalah ya. Tuhan Yesus memberkati kita.